Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Pada kesempatan ini, Ibu masih akan menjelaskan materi kita dengan daring, dengan bantuan video ini. Jadi tolong diperhatikan ya nak, dengan seksama materi ini, karena materi ini adalah materi baru. Oke, Ibu mulai. Untuk materi kita pada hari ini, kita akan belajar tentang garis dan sudut. Silakan buka buku paketnya pada bab materi garis dan sudut. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama adalah materi kita tentang garis. Di sini kalian bisa lihat di buku paketnya, apa itu pengertian garis. Garis adalah kumpulan titik-titik, jadi akan ada banyak titik, bisa tak hingga, yang berderet dan bersebelahan ke satu arah, bisa ke kanan, bisa ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Nah, ini adalah garis. Jadi awalnya garis itu sebenarnya titik-titik, kemudian menjadi garis. Nah, biasanya penamaan garis dinamakan dengan huruf kecil, misalkan ini garis A, garis B, garis C, atau garis D. Ya, terserah kalian menamakan garisnya. Kemudian yang akan kita pelajari yang kedua adalah kedudukan dua garis. Nah, apabila ada dua garis, maka akan ada kedudukannya. Nah, di sini ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah yang sejajar. Yang kedua adalah tegak lurus. Yang ketiga adalah berhimpit. Dan yang keempat adalah bersilangan. Yuk kita bahas satu persatu maksud kedudukan dua garis ini. Ibu mulai dari yang pertama, yaitu sejajar. Nah, untuk dua garis sejajar biasa dilambangkan dengan tanda seperti ini. Jadi dua garisnya seperti ini. Ibu contohkan, ibu punya garis A ini sama garis B. Nah, garis A dan garis B ini harus berada di satu bidang. Nah, bagaimana jika dua garis ini dikatakan sejajar? Nah, dua garis dikatakan sejajar apabila garis tersebut terletak dalam satu bidang serta tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Kalian mungkin pernah lihat rel kereta api? Nah, sisi-sisi rel kereta api itu tidak akan pernah bertemu sampai kapanpun atau tidak akan pernah berpotongan. Nah, itu adalah contoh sejajar. Apalagi contohnya di sekitar kalian, misalnya tepian pintu. Nah, tepian pintu itu kalau kalian perpanjang terus menerus, dia tidak akan bertemu atau berpotongan. Contohnya lagi, bisa kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari, atau garis-garis ubin di lantai itu. Nah, itu ada garis lurus. Ketika kalian tarik garis terus ke depan sana, dia tidak akan pernah berpotongan. Jadi, jika garis A dan garis B dikatakan sejajar apabila ketika ibu perpanjang garis A ini dan garis B ini sampai sepanjang-panjangnya, mereka ini tidak akan pernah bertemu. Nah, itu adalah dikatakan sejajar. Kenapa? Karena jarak di sini akan selalu sama dengan di sini dan seterusnya. Jadi ini adalah sejajar. Berarti dinamakan A sejajar B. Artinya garis A sejajar garis B. Nah, nanti kalian bisa temukan sekeliling kalian contoh-contoh garis sejajar yang lain. Yang selanjutnya adalah berpotongan. Nah, dua garis dikatakan berpotongan apabila ketika garis ini diperpanjang, dia akan ketemu di satu titik. Ibu contohkan, ibu punya garis A sama garis B. Nah, kalau A dan B ini berpanjang seperti ini, panjang kayak gini, dan B-nya ibu panjang juga, nah dia akan ketemu di sini. Artinya dia berpotongan. Jadi garis A dan garis B ini berpotongan. Nah, berpotongan itu ada dua jenis. Dia bisa berpotongannya ya sudutnya bebas, atau dia juga bisa berpotongan tegak lurus seperti ini. Ini garis A, ini garis B. Ketika kita perpanjang, maka dia akan ketemunya membentuk sudut siku-siku. Ini namanya berpotongan tegak lurus. Oke, kita lanjutkan dengan yang ketiga. Yang ketiga adalah dua garis berhimpit. Dua garis berhimpit ini apabila keduanya mempunyai setidaknya dua titik potong, atau sebenarnya dia itu sebenarnya sama. Jadi ini garis A, ya ini juga garis B. Itu artinya dia berhimpit. Yang terakhir adalah dua garis bersilangan. Nah, apabila kalau tadi garis berpotongan dia harus satu bidang, maka kalau garis bersilangan ini dia beda bidang. Maksudnya seperti ini. Misalnya ibu punya bangun, ibu punya bangun kubus di sini ibu punya garis pertama di atasnya,
terus garis kedua di bagian bawahnya. Nah, ketika kita lihat dari atas, garis ini akan seperti dia berpotongan, tapi dia tidak ketemu. Jadi dia ini adalah bersilangan. Nah, bagaimana dengan contoh realnya? Perhatikan untuk contoh realnya. Nah, lihat kedua jalan ini. Kedua jalan ini tidak terletak di bidang yang sama. Artinya, jalan yang pertama ini berada di bawahnya. Nah, ini adalah contoh garis bersilangan. Jadi mereka itu tampaknya motong, tapi sebenarnya tidak berpotongan. Jadi dia adalah garis bersilangan. Nah, bagaimana kalau dengan garis berpotong? Nah, kalau garis berpotongan tadi dia satu bidang. Jadi jalan yang ini atau garis yang ini, nih yang pegang ini sama garis yang ini, maka dia akan berpotongan di tengah-tengah sini. Nah, itu adalah berpotongan. Nah, bagaimana kalau dengan bersilangan tadi? Kalau bersilangan tadi dia seperti ini. Jadi satunya di atas, satunya di bawah bidangnya. Mereka tidak ketemu di tengah-tengah, tapi mereka tampak seperti berpotongan. Nah, ini adalah bersilangan. Jadi jelas ya bedanya antara berpotongan. Jadi nih, dia akan bertabrakan nih. Kalau ada mobil dari sini sama mobil dari sini ya ketemunya di tengah-tengah sini. Tapi kalau bersilangan dia tidak akan, mobil di sini tidak akan pernah bertabrakan dengan mobil yang di bawah karena dia beda bidang. Jelas sampai sini beda antara bersilangan sama berpotongan. Jadi ada 4 jenis ya kedudukan. Yang pertama tadi dia adalah garis sejajar. Itu contohnya ini. Garis-garis ini pada kolam renang atau pada rel kereta api. Nah, dua pinggiran ini adalah contoh garis sejajar. Kemudian ada namanya garis berhimpit ya. Kalau garis berhimpit ya garis di garis yang sama. Terus garis berpotongan dan garis bersilangan. Nah, contohnya di sini nih. Ini akan banyak garis-garis berpotongan. Nih, garis yang ini berpotongan sama garis yang ini. Garis yang ini akan berpotongan dengan garis yang ini. Sedangkan kalau bersilangan tadi ini contohnya jembatan ini. Garis ini, garis jalan rayanya sama lintasan kapalnya, mereka tidak akan pernah bertemu. Nah, ini adalah bersilangan. Oke, untuk hari ini materinya cukup sampai di sini dulu. Jadi yang akan kalian pelajari adalah kedudukan dua garis. Selamat belajar. Nanti akan Ibu kasih soalnya lewat foto. Oke, demikianlah materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.